Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan mata kuliah Psychology and Professional Ethics atau PPE kali ini. Apa kabar? Siap untuk membahas materi kita yang akan kita bahas hari ini? Mudah-mudahan semua sehat ya. Baik, teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai materi psikologi pelayanan terhadap pelanggan atau psychological services to the customer. Nah, untuk kali ini materinya akan ada 6 bagian. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai motif pelanggan. Lalu yang kedua, kita akan melihat penampilan dan harga diri pelanggan. Lalu kita pelajari juga mengenai tipe-tipe pelanggan. Yang keempat, bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Kemudian yang kelima, 7 kebiasaan manusia yang efektif menurut Stephen R. Covey. Dan terakhir, mengenai visi perdagangan bebas di era globalisasi. Kita bahas satu persatu ya. Baik, materi pertama yaitu mengenai motif pelanggan. Teman-teman pasti sering mendengar kata motif ataupun mendengar kata pelanggan. Nah, setiap orang yang mengakses layanan kita, itu kita sebut sebagai pelanggan atau customer. Jika teman-teman bergerak di industri perdagangan misalnya, maka pembeli dari apa yang kita jual itu adalah pelanggan. Tetapi jika teman-teman bekerja misalnya di industri perbankan, maka yang kita sebut pelanggan adalah nasabah. Kalau teman-teman bekerja di industri pelayanan atau jasa, maka semua klien yang mengakses layanan kita sebut sebagai pelanggan atau customer. Nah, untuk bisa memahami motifnya, pertama kita harus paham dulu siapakah pelanggan yang datang kepada kita. Nanti kita lihat ya, di bagian selanjutnya ada karakter pelanggan. Untuk mengenal motif pelanggan, kita lihat apa saja hal yang bisa mempengaruhi pelanggan kita. Pertama, hampir semua pelanggan mereka tidak suka dipengaruhi dengan cara yang frontal atau memaksa. Nah, untuk mengenali motif pelanggan, kita kenali mereka dengan memberi kebebasan kepada pelanggan untuk menentukan atau memilih apa yang mereka sukai. Tidak perlu memaksa. Misalnya, jika kita punya banyak produk, maka produk-produk itu kita tawarkan semuanya. Biarkan pelanggan yang memilih sesuai apa yang mereka butuhkan. Jadi itu penting. Kenali motif pelanggan, apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kemudian, poin penting dalam memahami motif pelanggan juga tidak boleh menggurui. Sekalipun kita tahu benar tentang apa yang kita berikan kepada mereka atau jasa apa yang kita tawarkan, jangan pernah menggurui pelanggan, seolah-olah mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian, yang kedua, untuk memahami motif pelanggan, kita harus bersikap proaktif. Ini ada di 7 kebiasaan manusia yang efektif dari Stephen R. Covey. Nanti kita bahas. Nah, apa yang disebut dengan bersikap proaktif? Bersikap proaktif adalah kita harus mengantisipasi keinginan pelanggan. Jadi, kalau kita terapkan dalam industri bisnis, misalnya, sebelum pelanggan bertanya apakah kita memiliki apa yang mereka butuhkan, kita harus sediakan dulu. Biasanya ini dilakukan dengan cara riset pasar. Nah, kita lihat misalnya sekarang di dunia industri apa yang sedang tren atau apa yang sedang orang cari sebagai kebutuhan mereka. Maka sebelum mereka bertanya, kita sediakan kebutuhan itu. Itu yang disebut sebagai proaktif. Lalu yang ketiga, untuk memahami motif pelanggan, kita harus bangkitkan keinginan atau motif pelanggan untuk tertarik pada jasa yang kita tawarkan. Ini dengan cara apa? Ini biasanya marketing yang melakukannya, misalnya dengan memasang iklan atau membuat layanan-layanan yang sifatnya gratis atau free gitu ya. Jadi orang-orang yang tadinya tidak butuh, ketika kita tunjukkan bahwa kita memiliki sesuatu, akhirnya kebutuhan itu muncul. Akhirnya mereka merasa tertarik. Dan ketika mereka merasa tertarik, dengan sendirinya mereka akan mengakses layanan yang kita miliki. Kemudian pada saat kita menawarkan layanan itu, maka berilah informasi yang memberi nilai tambah pada jasa atau produk yang kita punya. Tetapi pada saat kita memberi tahu kepada pelanggan bahwa kita punya nilai tambah pada jasa yang kita punya, tidak boleh melakukannya dengan cara menjelek-jelekan produk lain. Misalnya, jika dua perusahaan punya produk yang sama,
Maka tugas setiap perusahaan adalah memberi nilai tambah pada produk yang mereka punya. Itu yang kita sebut sebagai added value atau nilai tambah. Misalnya produk A spesifikasinya adalah ABCDE, maka kita bisa buat ABCDE sampai F misalnya. Dengan cara itu motif pelanggan bisa muncul dan mereka yang tadinya tidak tertarik menjadi membutuhkan jasa atau produk yang kita punya. Oke, kita lanjutkan ya dengan subjek yang kedua, penampilan dan harga diri pelanggan. Nah, untuk bisa memberikan layanan psikologis yang baik kepada pelanggan, kita harus memperhatikan penampilan dan harga diri pelanggan. Yang dimaksud dengan memperhatikan penampilan adalah tidak boleh memandang rendah pelanggan berdasarkan penampilan fisiknya. Kita tidak boleh memberi judgement atau penilaian negatif kepada orang lain sebelum kita berinteraksi. Bahkan, sekalipun kita sudah berinteraksi, simpanlah penilaian negatif kita tentang pelanggan untuk diri kita sendiri. Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam tipe pelanggan. Nah, ada banyak sekali tipe pelanggan yang perlu kita pahami karakteristiknya. Pertama, pelanggan pria. Nah, teman-teman, apalagi kalau teman-teman pria pasti tahu bagaimana karakter seorang pria jika mereka ingin mengakses suatu layanan atau membeli satu produk. Biasanya pelanggan pria adalah pelanggan yang sudah tahu betul apa yang mereka inginkan. Jadi dari rumah mereka sudah tahu apa yang akan mereka beli atau apa yang akan mereka akses, dan begitu mereka mendatangi tempat di mana barang atau jasa itu tersedia, mereka tidak akan banyak berpikir atau memilih-milih. Biasanya pelanggan pria datang ke tempat barang yang dijual atau jasa yang tersedia sudah tahu. Jadi mereka tidak akan mudah untuk diberikan pengaruh atau dipersuasi, dibujuk, digoda dengan layanan-layanan yang lain. Mereka seringkali disebut sebagai pelanggan yang siap mental. Dari rumah sudah tahu apa yang diinginkan, datang ke tempat yang mereka tuju, lalu setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan segera pulang. Nah, berbeda dengan tipe pelanggan yang kedua, pelanggan wanita dewasa. Teman-teman juga pasti sudah tahu, biasanya pelanggan-pelanggan wanita sangat mudah untuk dibujuk, atau jika terjadi misalnya ada layanan atau ada promo-promo yang sebetulnya tidak terlalu mereka butuhkan. Biasanya pelanggan wanita jika datang ke satu tempat, sekalipun mereka sudah punya daftar belanja misalnya atau apa yang mereka butuhkan, begitu datang ke tempat layanan, lalu mereka melihat ada layanan-layanan yang lain yang tersedia, mereka mudah teralih, mereka mudah terbujuk. Kemudian pelanggan remaja, kita lihat ya, pelanggan remaja, karakteristik remaja adalah mereka biasanya up to date, sangat mengikuti tren, dan mereka mudah terbujuk untuk mengikuti suatu gaya. Nah, pelanggan remaja sama seperti pelanggan wanita dewasa, biasanya mudah untuk tertarik pada promosi atau pada iklan. Pada pelanggan remaja, maka gunakanlah kemampuan kita untuk melakukan persuasi atau membujuk untuk membuat mereka mau mengakses layanan kita. Kemudian, pelanggan tipe keempat adalah pelanggan lanjut usia. Nah, kita lihat, pelanggan lanjut usia biasanya adalah punya karakteristik mereka setia pada satu merek atau satu produk. Pelanggan lanjut usia karakternya sama dengan pelanggan pria. Mereka tidak mudah dipengaruhi. Jadi kalau mereka sudah setia pada satu produk, maka mereka akan terikat dan terus membeli atau mengakses produk tersebut. Kemudian pelanggan anak-anak. Nah, teman-teman, kalau pada pelanggan anak-anak, apa yang kita perlu perhatikan? Coba teman-teman, kalau sedang misalnya naik kendaraan umum, kita suka perhatikan ya, pedagang-pedagang asongan suka memberi langsung barang-barang yang mereka jual itu kepada anak-anak dengan maksud atau tujuan supaya barang yang mereka beli itu, yang mereka jual akan langsung dibeli. Tetapi sebetulnya hal seperti itu justru membuat orang tua dari anak-anak ini menjadi kesal. Jadi sekalipun anak-anak, tetap saja yang harus kita dekati atau yang harus kita perhatikan adalah orang tuanya. Karena yang membuat keputusan apakah barang atau produk itu akan diakses adalah orang tuanya.
Kemudian selanjutnya pelanggan suami istri. Nah, perhatikan teman-teman, jika ada pasangan suami istri datang mengakses layanan kita, siapakah yang membuat keputusan? Biasanya yang membuat keputusan adalah pihak perempuan, dalam hal ini istrinya. Jadi, kita bisa melakukan persuasi, kita bisa mendekati istrinya untuk menawarkan layanan yang tersedia. Biasanya ketika kita melakukan hal seperti itu, yang membuat keputusan adalah pihak perempuan, nanti pihak suami tinggal menyetujuinya saja. Lalu, tipe yang selanjutnya adalah pasangan yang bertunangan. Nah, jika pada pasangan suami istri biasanya pihak perempuan, dalam hal ini istri yang membuat keputusan, pada pasangan yang bertunangan biasanya justru yang membuat keputusan adalah pihak laki-laki. Mengapa demikian? Karena pihak wanita pada posisi ini biasanya masih menahan diri. Mereka tidak ingin muncul konflik sehingga menyebabkan misalnya hubungan pertunangan mereka terancam. Karena jika demikian terjadi, biasanya pihak perempuan yang lebih sulit untuk menerimanya. Jadi, jika yang mengakses layanan jasa atau produk yang kita tawarkan adalah pasangan yang bertunangan, maka kita perlu melakukan pendekatan kepada pihak yang laki-laki. Kemudian pelanggan selanjutnya adalah wanita hamil. Nah, teman-teman, kondisi wanita hamil itulah yang perlu kita prioritaskan. Wanita dalam keadaan hamil biasanya mereka mengalami kelelahan atau juga merasa berat atau mudah sekali tidak nyaman. Maka jika ada pelanggan wanita hamil datang ke tempat kita mengakses layanan yang kita sediakan, maka kita perlu perhatikan kenyamanan mereka. Jika ada antrian dan di sana terdapat wanita hamil, maka mereka harus kita prioritaskan untuk dilayani terlebih dahulu. Kemudian pelanggan selanjutnya adalah pelanggan yang abnormal. Nah, teman-teman, hati-hati juga ketika kita melayani pelanggan yang abnormal. Sekalipun mereka dalam kondisi abnormal, tetapi biasanya mereka punya pendamping atau orang tua yang akan membantu mereka dalam membuat keputusan. Jangan sekali-kali mengambil keuntungan secara tidak benar kepada pelanggan yang abnormal. Karena ingat, dalam dunia bisnis, industri pelayanan, kejujuran, integritas kita itu menjadi penting. Sekali kita melakukan kecurangan misalnya, maka nama baik kita terancam. Nah, jangan menganggap bahwa pelanggan yang abnormal ini mudah kita manipulasi. Tetap saja kita harus melakukan mereka sebagaimana pelanggan yang normal lainnya. Nah, yang terakhir, tipe pelanggan yang perlu kita perhatikan karakteristiknya adalah pelanggan orang asing. Nah, ini karena terkait juga dengan tadi, kejujuran, integritas, dan industri pariwisata tentu sangat tergantung pada layanan yang kita berikan kepada mereka. Maka yang penting pada pelanggan orang asing tentu saja satu yang harus kita kuasai adalah bahasa, minimal bahasa Inggris. Jadi setiap kali kita bekerja ada resiko atau ada peluang atau ada kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka, maka perlu sekali kita kuasai bahasa Inggris, minimal untuk conversation yang sifatnya dasar. Dan yang kedua juga tadi, kejujuran. Jadi kita harus menjadi brand ambassador atau kita bisa menjadi duta dari bangsa kita dengan melayani pelanggan orang asing dengan sebaik-baiknya supaya kita mendapatkan penilaian baik dari mereka. Materi selanjutnya yang kita bahas kali ini adalah bagaimana menciptakan hubungan dengan pelanggan. Nah, cara untuk bisa menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan adalah dengan membangun citra diri yang positif. Bagaimana cara kita membangun citra diri yang positif? Sebagai orang yang memberi pelayanan, maka kita perlu meninggalkan kesan yang baik pada pelanggan. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah pemberian first impression atau kesan pertama. Jadi pada saat kita bertemu dengan pelanggan, kita harus tinggalkan kesan pertama yang baik pada mereka. Caranya bagaimana? Lalu yang terpenting adalah bersikap ramah dan tersenyum. Juga jaga kontak mata. Jangan pernah melayani pelanggan sambil melakukan kegiatan yang lain. Misalnya sekarang karena adanya gadget dan sebagainya, seringkali saya temukan ketika seseorang melayani pelanggan, mereka melayaninya sambil melakukan sesuatu, misalnya menjawab WhatsApp dan seterusnya. Jadi itu penting. Kesan pertama,
bersikap ramah, tersenyum, lalu segera layani pelanggan dengan secepat mungkin. Selanjutnya, dalam materi ini kita juga perlu belajar mengenai melakukan 7 kebiasaan manusia yang efektif. Materi ini ada dalam buku yang ditulis oleh Stephen R. Covey. Nah, ketika kita menjadi seseorang yang bekerja di industri pelayanan, maka kita harus mendidik diri kita sendiri, mengembangkan kemampuan kita untuk menjadi manusia yang efektif. Demikian juga dalam melayani pelanggan. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan 7 kebiasaan manusia yang efektif? Pertama, yang harus kita kembangkan, yang kita bangun adalah bersikap proaktif. Apa itu proaktif? Tadi kita sudah bahas di awal ya, bahwa proaktif itu kita harus dengan sendirinya menyediakan sebelum pelanggan meminta kebutuhan pelanggan. Jadi kita sudah siap dengan antisipasi. Misalnya pelanggan belum mengatakan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi karena kita sudah melakukan riset pasar misalnya, atau kita sudah mempelajari tren, maka kita sediakan apa yang belum diucapkan oleh pelanggan tersedia di tempat kita bekerja. Kemudian yang kedua, saat memulai suatu perbuatan, nah untuk jadi manusia yang efektif ya, saat memulai satu perbuatan, usahakan untuk kita sudah dapat gambaran mengenai dampak dari perbuatan tersebut. Contohnya seperti ini, misalnya kita ingin melakukan sesuatu dalam tanda petik negatif, misalnya kita sudah capek melayani pelanggan sekian jam. Lalu karena kita merasa capek, kita menurunkan standar pelayanan kita. Nah, sebelum kita melakukan itu, maka di kepala kita, di benak kita sudah punya gambaran. Kalau saya melakukan itu, kira-kira dampaknya apa? Nah, ketika kita paham misalnya, kalau saya turunkan kualitas layanan saya, kemungkinan pelanggan akan lari atau tidak kembali lagi ke sini. Maka kita tidak jadi melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, untuk jadi manusia yang efektif adalah dengan first thing first. Jadi, dahulukan yang perlu didahulukan. Ini kita bicara tentang prioritas. Jadi, kalau misal dalam pekerjaan kita satu hari itu ada banyak hal yang harus dilakukan, ingat materi tentang bekerja secara efisien, maka kita perlu buat daftar pekerjaan yang akan kita lakukan hari itu. Dan kita pilih mana yang lebih prioritas. First thing first. Yang lebih penting didahulukan. Kemudian, langkah keempat untuk bisa menjadi manusia yang efektif adalah dengan bertindak win-win solution. Berpikir dan bertindak menang-menang. Tidak ada yang dikorbankan, tidak ada yang tidak diperhatikan. Jadi setiap kegiatan kita itu akan menyenangkan bagi kita, juga menyenangkan bagi pelanggan. Atau menyenangkan pelanggan akan membuat kita juga senang. Jadi keduanya, baik kita maupun pelanggan kita sama-sama merasa puas dengan pekerjaan hari itu. Kemudian, langkah selanjutnya untuk menjadi manusia yang efektif adalah belajarlah mengerti terlebih dahulu, baru ingin dimengerti. Kita tahu hampir seluruh manusia di dunia ini inginnya dimengerti terlebih dahulu. Tetapi ketika kita bekerja di industri pelayanan, maka kita harus berpikir bagaimana memahami pelanggan dulu, baru kita pahami tentang diri kita atau meminta diri kita untuk dipahami. Dengan cara itu, tadi, first impression, kesan pertama akan tercipta dengan sangat baik pada pelanggan kita. Langkah selanjutnya, langkah keenam adalah sinergi. Apa makna sinergi? Sinergi itu seperti persatuan antara elemen dalam sebuah mesin. Mur, baut, kabel-kabel, dan semuanya itu mereka harus sama-sama bekerja untuk memastikan sebuah mesin bekerja. Satu bagian saja, walaupun kecil, tidak ikut bekerja, maka hampir seluruh bagian dalam mesin itu tidak akan bisa bekerja. Maka dalam industri pelayanan, sekalipun peran kita kecil misalnya, kita harus tetap berusaha sebaik-baiknya, bekerja dengan baik, karena peran kecil kita itu pun penting untuk keseluruhan kerja sebuah sistem. Dan terakhir, untuk bisa menjadi manusia yang efektif adalah sharpen the soul, atau asah terus kemampuan. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti berkembang. Kita harus terus upgrade, naikkan kemampuan kita, belajar terus sehingga kita bisa menjadi orang yang melayani orang lain dengan sebaik-baiknya. Ya, alhamdulillah, ini adalah materi kita untuk penutup di subjek kali ini. Untuk penutup tentang
psikologi pelayanan terhadap pelanggan, kita perlu bahas mengenai visi perdagangan bebas di era globalisasi. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya tentang isu-isu ini. Isu globalisasi, isu perdagangan bebas. Nah, dengan adanya perdagangan bebas, memang bangsa kita tidak bisa mengisolir diri untuk tidak terlibat atau berinteraksi dengan industri lain di dalam wilayah atau juga negara-negara lainnya. Maka, jika kita punya visi perdagangan bebas di era globalisasi, di dalam kepala kita ketika kita berinteraksi dalam industri pelayanan, kita harus paham betul apa yang harus kita lakukan pada saat kita memberi jasa atau layanan kepada orang lain. Yang pertama, kita harus paham bahwa faktor apa saja yang perlu dipenuhi kalau kita bekerja di industri pelayanan. Pertama, tentu saja yang terpenting adalah sumber daya manusia atau human capital sekarang istilahnya ya. Manusia itu dianggap sebagai sebuah modal yang sangat penting. Dengan menjadi SDM yang handal dan mampu bersaing secara global, maka kita akan tidak tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita harus mendidik diri kita untuk selalu berkembang, terutama tentu saja dalam penguasaan bahasa misalnya atau dalam pergaulan internasional, kita harus belajar itu. Kemudian peningkatan mutu pelayanan sehingga setara dengan pesaing. Ingat, ketika kita bekerja di sebuah industri, maka pesaing kita bukan hanya bangsa sendiri, tetapi juga dari bangsa-bangsa lain. Jadi kita harus mengupgrade, terus berkembang, belajar, terus membina diri supaya kita bisa memberi mutu pelayanan setara dengan bangsa lain. Kemudian pemahaman tentang lintas budaya agar dapat memenangi persaingan. Nah, ini juga penting. Indonesia ada di negara-negara yang kita ada di Asia, kita ada di ASEAN, kita juga sebagai bagian dari sebuah dunia. Maka jika kita ingin melakukan intervensi pasar misalnya atau memperluas perdagangan kita, memperluas jasa layanan kita, penting sekali kita memahami budaya orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk faktor yang perlu dipenuhi adalah kesetaraan mental dengan negara lain. Nah, ini juga kita harus banyak belajar dan mengembangkan diri. Orang-orang Indonesia seringkali dianggap sebagai orang yang kurang percaya diri dengan kemampuannya. Maka kita harus tadi kembali mendidik diri sendiri, kemudian belajar dari bangsa lain sehingga kita punya mental yang setara dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian yang juga perlu diperhatikan dalam visi perdagangan bebas di era globalisasi adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan jasa yang prima. Nah, untuk bisa memberikan kualitas layanan jasa yang prima, yang harus dilakukan pertama adalah menjaga loyalitas pelanggan. Tadi kita sudah bahas di awal tentang karakteristik pelanggan. Bagaimana menjaga pelanggan-pelanggan ini supaya loyal kepada kita. Maka jangan pernah menurunkan standar pelayanan kita, jangan pernah meninggalkan kesan tidak baik kepada pelanggan kita supaya mereka menjadi repeat business. Mereka akan datang lagi untuk mengakses layanan kita. Kemudian yang kedua, untuk memberikan kualitas jasa layanan yang prima, kita harus memperluas pasar. Pangsa pasarnya harus lebih besar. Tadi ya, karena kita bicara tentang era globalisasi, maka kita bisa menjual layanan kita kepada bangsa lain. Jadi, perluas pangsa pasar, jangan hanya terus-menerus misalnya di satu wilayah saja. Kemudian, ketika kualitas pelayanan jasa menjadi lebih prima, maka dengan sendirinya harga jual dari layanan kita bisa lebih tinggi. Dan dengan cara itu mungkin kita akan mendapatkan profit yang lebih banyak. Tetapi kita baru bisa memberi jasa harga jual yang lebih tinggi jika standar kita juga setara dengan itu. Dan terakhir, untuk bisa memberi kualitas pelayanan yang prima adalah dengan produktivitas yang lebih tinggi. Kita sudah bahas ya tentang produktif itu apa. Jadi, kalau menjadi orang yang produktif, kita harus mendorong diri kita untuk bekerja lebih banyak, kemudian menghasilkan lebih banyak, dan kualitas pun lebih baik. Dengan cara yang sama, tetapi kita bisa mendorong diri kita untuk menjaga kualitas pekerjaan kita, tetapi juga hasilnya secara kuantitas lebih banyak. Sudah selesai semua bahasan kali ini tentang psikologi pelayanan terhadap pelanggan, panjang dan banyak. Mari kita pelajari baik-baik, kita pahami baik-baik. Sebelum kita tutup sesi kali ini, saya ingin sampaikan suatu quotes yang
sangat penting untuk kita pahami bersama-sama. Ya, quotes ini mengatakan bahwa a good life is when you assume nothing, do more, need less, smile often, dream big, love a lot, and realize how blessed you are. Apa maksud dari quotes ini? Maka kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, kita harus berusaha untuk memperkecil atau mempersedikit ya, jangan banyak-banyak melakukan asumsi. Kemudian banyaklah bekerja, kurangi kebutuhan yang tidak penting, banyak-banyak tersenyum, bermimpilah yang besar, dan sering tertawa. Nah, dengan cara itu kita akan menyadari bahwa hidup kita begitu banyak memiliki berkah. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami materi kali ini. Saya tutup, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.